bahasa dalam tortol tadi kita sudah bahas. Kemudian ada nggak tortor jenis tortor yang dilarang, yang karena cara pemujanya salah atau oleh raja-raja pada Batak itu waktu itu dilarang, ada nggak? Dulu ada di sekitar abad menjelang abad ke-18 itu di Atkolo dan di Silindu itu ada tortor remaja yang dilarang. Nama tortornya itu tortor Mangalua, tortor Nakoso lah. Tortor Nakoso. Orang-orang muda begitu. Ya, anak-anak muda. Anak-anak muda. Anak-anak muda itu Kenapa dilarang? karena selesai mereka menortor, pergi kawin lari. Kawin lari itu kan masih dipantangkan ketika itu. Jadi mungkin rangsangan daripada Menortor itu. dari tortor ini Jadi buat kepada orang jiwa jatuh cinta. mereka, Jadi jatuh cinta lari kawin. ya sehingga terus melarikan diri, dan ini merugikan orang tua, merugikan raja-raja adat. Waktu itu zaman pemerintahan ada nggak zaman pemerintahan? Ya, zaman VOC lah, sebelum VOC lah. Sebelum. Nah, ya, ini abad-abad menjelang abad ke-18. 18 jadi tahun 17 sekian. Nah, sebaliknya pula dulu pihak gereja Protestan melarang beberapa jenis bunyi-bunyian ini karena dianggap katanya bisa mengundang arwah sehingga seperti orang kesurupan dalam menortor. Sehingga bunyi gondang tertentu sama menortor yang mengangkat tangan seperti jingkrak-jingkrak dan sebagainya itu tadi seperti lupa diri gitu. Iya. Akibat bunyi-bunyian yang sangat merasuk dan merangsang perasaan dia. Interpretasi ya. Interpretasi. Apa ini kan bisa menimbulkan gairah di fisik kita, di tangan, di jadi dia trans. Iya, seperti itu. Nah, akibatnya itu penyebabnya dilarang. Kemudian juga misunderstanding antara kelompok marga Nepospos dengan keluarga PGN dulu ya, Peparan Guru Mangaloksa. Itu pada abad ke-19 itu sudah terjadi. Peparan Guru Mangaloksa merasa dialah penguasa karena rural lembah Silindung itu, katakanlah kota misalnya kota Tartu sekarang kira-kira gitu ya. Begitu juga Nepospos merasa bahwa mertuanya Guru Mangaloksa kan marga Pasaribu. Pasaribu ini istrinya Guru Nepospos. Nah, jadi sehingga dia merasa lebih tinggi status dia daripada Peparan Guru Mangaloksa. Jadi menortorlah mereka minta lah, woi tukang gendang kami, amang pergucin. Katanya misalnya kan, artinya meminta gondang. Iya. Bikinlah dulu gendang, ogung, bunyi-bunyian yang menunjukkan bahwa kami penguasa, raja di sana, raja di mana-mana kami. Kata yang punya pesta ini di pos-pos ini. Menarilah mereka penarinya itu ke atas. Yang menari penarinya atau raja-rajanya juga nari? Yang biasanya menari ya kelompok marga mereka lah. Sudah ada raja di situ, sudah ada nomor tubuhnya, pedenya. Kelompok marga Nepospos yang bisa mereka tertampung di situ, menortorlah mereka dengan jingkrak kaki ini dan tangan di atas seperti padahal salah satu pantangan itu jangan melewati kepala misalnya. Jadi nggak boleh melewati kepala. Apanya itu hanya sampai tok begini saja, jangan jingkrak begini. Kalau melewati kepala artinya itu mendingan dia raja di atas raja lah. Kepala itulah sebenarnya simbol daripada rajanya seseorang. Ulu. Jadi ini bahasa Batak kan ulu. Ya. Jadi kalau ulu udah pemimpin, dialah yang menguasai tubuh kita kira-kira gitu. Jadi di atas itu mereka menarilah tortor. Kalau jingkrak-jingkrak memang nggak boleh. Berbeda itulah perbedaan antara tortor Batak dengan
Tortor Melayu. Dansa atau Tortor Melayu. Oh. Misalnya kan unsurnya kita kan urdut, pengurdut. Gerak tubuh yang terpusat pada telapak kaki. Ini ada Dan tumit. di mana di buku ini ya Pak? Ada yang buku Tortor Batak yang saya buat itu. Oh, 2011. Ada juga 2011. Oh, Dan ini kami teliti kan mulai tahun 60-an sebenarnya kami teliti. udah tahun Untuk 60 ini ya. Pak Jadi, Bapak sama tim siapa? dulu kan ada lembaga, dulu Penelitian. begini ceritanya. Dulu kami punya lembaga penelitian kebudayaan Batak itu dalam rangka menyusun satu kurikulum yang khusus untuk satu akademi. Waktu itu kurikulum inti, kurikulum dari pemerintah, kurikulum identitas dari satu negeri itu daerah itu. Jadi kami susunlah, kami undang semua pimpinan-pimpinan marga yang ada di Sumatera Utara, tokoh-tokoh seniman, Parpondam dan sebagainya kami musyawarahkan. Kami membuat satu perguruan itu kan akademi publisistik atau akademi ilmu komunikasi. Ya. Nah, jadi ada lembaga melalui lembaga penelitiannya, Litbangnya. Hah? Litbangnya. Litbang, nah, Litbangnya dengan direstui oleh Kopertis dan Rektor USU, bahkan tokoh-tokoh ini menyumbang banyak itu untuk menemukan satu komunikasi tradisional. Kami mau mengajarkan kepada masyarakat di situ komunikasi tradisional. Nah, salah satu diantaranya itu muncullah ini karena gondang Batak, tortor Batak, surat Batak, adat Batak itu bentuk-bentuk komunikasi tradisional. Ya. Nah, oleh karena itulah awalnya dilakukanlah penelitian, disusunlah draft apa arti membuat tangan begini. Termasuk waktu itu Profesor Dr. Tarigan dari IKIP, guru besar dari IKIP Bandung, ada di sana. Dia peneliti, Pak Profesor Tarigan ini dulu peneliti khusus Karo. Banyak sekali sumbangannya waktu itu tentang bahasa Karo. Bahkan termasuk misalnya ilmu tabib ke datu tabib atau pemberian obat-obatan tradisional. Ya. Nah, begitu juga datu-datu dari tanah Batak juga itu. Si Baso juga hadir. Apakah benar ada waktu itu sempat dibicarakan apakah benar ada guna-guna dan bermanfaatkah guna-guna itu? Bagaimana caranya kalau itu dibuat? Walaupun banyak mereka tidak mau menceritakan bagaimana membuat guna-guna, dan mereka mengakui bahwa kalau masih junde misalnya, akhirnya perempuan yang jahat, nakal dan tidak baik kelakuannya itu bisa digunakan sehingga gila. Apa ramuannya dan bagaimana menyelenggarakannya? Apa antaranya? Menurut mereka ada, tetapi mereka tidak mau membuka, dianggap misalnya out. Jadi termasuk kepada ini tadi, kalau unsur komunikasi dalam tari Batak itu adalah diwujudkan dari urdut, pengurdut. Apa itu pengurdut, Pak? Urdut adalah gerak tubuh yang terpusat pada telapak kaki, gerak seperti yang tadi jingkrak-jingkrak itu sudah lain dari urdut, itu sudah jingkrak-jingkrak. Ini kan jingkrak-jingkrak, urdut gini. Ya, apa dengkal itu. Oh. Kalau orang Sunda bilang itu butak gitek. Nah, dengkal, pedengkal. Gua butak gitek kalau orang Sunda. Kalau jepong itu kan gitu. Seperti jepong itu. Nah, itu dengkal, itulah. Panggil. Ya, panggil. Geol, kalau orang Sunda kan geol. Ya, panggil misu katanya. Gerak pinggang kan? Ya, gerak pinggang. Nah, itu anunya harus seperti apa tampan yang di danau. Nah, itu kan tidak lenggo. Iya. Kemudian gambaran wajah, mimik wajah, sinar mata, kombinasi bibir. Kalau bibirnya terbuka sambil menonton, dia berbeda dengan apa artinya kalau buku? Saya kurang tahu, saya nggak tahu apanya. Tapi dalam dulu ada artinya. Ada. Termasuk gerak kepala. Gerak kepala. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari juga gerak kepala itu kan ada artinya. Menyiapkan iya, mengapakan iya. Begitu juga. Kemudian kemampuan personalik seseorang, misalnya senyumnya, wajahnya, itu semua harus sejalan. Bahkan maksudnya sejalan dengan maksudnya gerakannya. Nah saja itu, misalnya kalau saya tidak suka dengan kau, misalnya matanya pun melotot, gerakannya pun mungkin
gerakan tangan menolak bukan seperti itu, atau seperti kaki satu di depan satu di belakang seperti itu. Oh, seperti mengancam. Itu artinya. Jadi dia bisa merupakan bahasa kelompok dan bisa bahasa perorangan. Ya kan? Jadi seperti tadi, kenapa permintaan Nepos waktu itu menortor mereka dengan tingkrat dan tangan ke atas, menandakan mereka itu adalah penguasa di negeri orang Indonesia Selatan. Kemudian peperangan PGN waktu itu minta gondangkan orang kecil, orang yang terharu, kira-kira gitulah. Dan inilah tertentunya beginilah. Sehingga sekarang itu ya. tidak waktu itulah makanya terjadi konflik. Kan masalah kita tadi kenapa tuh? Oke. Terus dibalaslah tortor itu dengan tortor yang terjadi tadi yang sangat kontra dengan tortor tadi itu. Kemudian Dan ini menyulut emosi daripada penonton. oh, yang mana penonton jadinya? Itu awalnya. Tersulutlah mereka. Penonton ini siapa? Ya penonton orang yang hadir di situ. Bukan raja-raja itu. Bukan Raja-raja ada di situ. Ya tentu kalau saya berpesta, diundang misalnya 10 atau 5 desa, bayangkanlah nasabah di situ. Jadi kelompok menortor yang PGM ini sakit hati. Nah, begitu menortor lagi yang kedua kali di pos-pos ini, turun mereka langsung di konflik lah. Kontak fisik langsung terjadi, dan terjadilah pertumpahan darah. Sampai mereka terus dari kampung, digusur terus dikejar. siapa yang ngusir? Waktu itu peperangan PGM mengusir Peperangan PGN yang mengusir mereka. padahal itu kan di wilayah Paspos. Iya, seperti itu. Oh. Dan mereka juga, dan sebelumnya beberapa puluh tahun atau 100 tahunan sebelumnya, ini keluarga PGM juga pernah mereka usir dari negeri itu. Pernah mereka usir dari itu. Nah, jadi itu kedua tortor tadi, bahkan ketiga tortor itu dilarang. Misalnya tadi Tortor yang dilarang ini? Yang dilarang itu tortor Naposo, tortor Mangandua, tortor Maguci, tortor Naposo lah, tortor pergaulan lah. Iya, sempat dilarang. Kemudian pemerintah dan gereja juga melarang bagi orang-orang penganut agama Kristen itu gondang Batak. Tidak boleh bergondang Batak sempat. Oh, karena orang Batak sudah masuk dan itu dilarang. Iya, bagi orang Batak, orang Batak ini tidak boleh karena itu memuja roh arwah nenek moyangnya karena datang kemudian merasuk orang yang menortor. Oleh karenanya bergondang, mau kalhuri segala macam lah yang berbau dianggap religius dan mistik, yang dilarang. Termasuk itu tadi untuk perdamaian konflik tortor si peperangan PGM tadi dengan Nepos, nah itulah terjadi lempar-lempar, itulah kampung Pernanggulan ada di situ karena menggudang atau melempar batas kampung itu terjadi sembunyi. Kemudian perdamaian diadakanlah pesta kemudian mendamaikan ini. Siapa yang bikin perdamaian? Ya raja-raja lah, termasuklah waktu berkali kota-kota PGM karena sudah menjelang. Orang PGM sudah orang Kuntini sudah masuk karena ini ada PGM-nya ada 19 lah, sudah menjelang. Oh, acara itu tahun 19. Nah, sedangkan agama Kristennya itu kan ada bawahnya lagi sih. 18, 17. Apa? Kalau 17, 1862 itu. 18 ya. Jadi sebelumnya itu kan tortor Naposo ini dilarang. Dilarang oleh para raja-raja. Jadi artinya siapa yang raja-raja bius, bingung atau apa, jangan ya, yang kita adakan lagi dan dilarang Naposo menolak minimal itu karena menimbulkan aib bagi kehidupan adat kita. Itu konflik-konflik yang terjadi. Nah, jadi kalau kita memang betul-betul jujur mengembangkan kesenian dan kebudayaan Batak kita ini, ya kita lestarikan bahasanya itu. Apakah itu bukan menyembah itu bagaimana? Dikembangkan, termasuk hitungannya 1, 2, 3, 4. Ada pakemnya gitu ya. Nah. Tapi sekarang nggak ada penelitian yang lebih lanjut. Setelah Bapak buat ini ada nggak penelitian yang lebih lanjut? Semenjak saya buat ini belum ada yang apa. Ya. Mungkin tapi dari segi gondang-gondang itu banyak atas sasaran dulu banyak yang menulis dan karena masih banyak apanya kan masih banyak sudah bahkan
Ada yang sudah menjadi dokter, misalnya orang yang membuat tulang Batak, hubungannya dari segi hubungan, dari segi suara, dari segi peralatan. Ya kalau kita mau mengembangkan coba ya, zaman orang Batak dulu kala membuat saga-saga itu satu alat musik yang dari pohon kenau, banyak lagi yang sudah hilang. Sebenarnya dalam satu perangkatan gondang Batak banyak lagi beberapa alat musik, alat tiup yang sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi. Bahkan satu saat ya, nggak ada lagi gondang Batak, gong semua udah dibuat keyboard karena itu alat-alat itu. Jadi sekarang bisa bergondang orang hanya dengan keyboard. Bayangkan itu begitu majunya kemudian. Tapi sekalipun itu begitu majunya teknologi, jangan kita lupakan gondang Batak, membuat gondang Batak harus tetap ada. Karena itu merupakan produk daripada pemikiran yang luar biasa di orang Batak zaman dulu. Jadi jangan terus bela, karena sekarang macam itulah. Yang menurut ini ada upacaranya dulu, misalnya kalau orang yang tidak punya anak dan tidak punya anak laki-laki dan perempuan meninggal dunia, itu ada acaranya dalam dan menurut di situ Segale-Gale. Segale-gale gimana? Segale-gale itu kan patung dari kayu yang ditarik-tarik bisa bikin menonton Batak. Kayak wayang lah ya kalau seperti wayang. Nah, tapi ini khusus dalam dokter dia. Kalau TV itu yang ada sekarang itu hanya di Perapat atau di Singapura atau di situ. Itu sebenarnya awalnya gimana? Cerita aja. Jadi sih ceritanya itu dulu ada seorang paman, dia mempunyai anak perempuan yang cantik satu. Terus dua bersaudara, berenya atau kemanakan si paman ini mau melamar perempuan ini. Ya, dalam adat Batak harus yang tua dulu dinikahkan. Maka abangnya inilah yang kami sama ini. Padahal si perempuan ini sebenarnya jatuh cinta sama Syarif juga jatuh cinta sama kami. Tapi karena hukum mengatakan di dalam adat Batak masih belum ditulang, hanya satu pula barunya kan, dan tidak boleh. Andai kata sudah ada adik ini perempuan lagi, tidak, bukan mungkin lagi kan sama adiknya. Karena pariban itu zaman dulu harus wajib itu menikahi. Ya, jadi kata setelah sah, kecewa dia ini, pergilah dia ke pengembara ke satu dekat hutan. Diukirnya lah laki-laki dan perempuan seperti abangnya dan seperti kakaknya itu. Sambil bersedih dia diapakannya lah itu, dibuatnya lah. Itu sejarahnya, intinya. Dibuatlah tarik inilah abang ini, kakak ini, hari-hari mulai. Nah, setelah mulai populer, hasil karya dia pematungan ini dan bisa menari-nari juga, mulailah diadakan tradisi baru dalam perkembangan adat Batak. Setiap orang yang mati tidak wajib ditarikan dokter Segale-Gale menakut. Oh, dia belum pernah menikah sama sekali. Sampai mati dia nggak nikah lagi dia, tapi dialah pencipta dokter Segale-Gale ini. Itu sebab itu. Saya pernah dengar cerita daripada ayah saya dulu bahwa kalau orang yang tidak mempunyai anak laki-laki perempuan mati bunuh namanya. Jadi tidak ada laki-laki dan perempuan. Ada dua ini yang mati bunuh. Yang bunuh adalah satu, kalau tidak ada anaknya laki-laki, itu juga orang yang bunuh namanya. Tapi kalau dulu itu perempuan wajib memegang berapa kali lipat atau berapa kali lipat maharnya. Kalau tidak pernah ada anak laki-laki dan perempuan. Ada anak perempuan atau ada ini nggak lagi dia. Ini sudah diharuskan oleh Gubernur waktu itu, tidak harus lagi. Nah, jadi mulailah setiap orang dulu, orang yang mati bunuh, yang tidak ada anaknya laki-laki dan perempuan, ditanam juga di situ pohon pisang, terus dipestakan itu dengan menarikan Segale-Gale ini. Menghormati dan menghargai. Juga sedihnya nasib seseorang yang sakit mati dia rumah tangga sama atau terharus dia dari sejarah Batak. Yang terakhir lah ini, 1 menit saja. Apa harapan Oppo? Ya. Setelah dengan bahasa Batak, bahasa korpor ini. Ya, saya berharap tambah rajinlah
para kreator-kreator kita membuat tari-tari Batak yang baru Ya, yang lebih dinamis. yang lebih dinamis. Sebenarnya tari Batak dulu lebih cenderung saya mengatakan bahwa itu lebih statis, lebih dinamis. Tetapi jangan lupa bahwa bahasanya itu kita Ada maknanya. ada kita buat makna. Dan harus dibuat eksplorasi oleh para ya, akademisi kita ya. di sekolah lagi dikembangkan daripada apa yang telah ada gitu supaya Berkembang, bisa berkembang, maju lagi. maju. Jadi itu bisa kita persaingkan dengan kari-kari di luar Ya. negeri. Jadi itulah harapan kita bersama. Bungkus ya? Bungkus.